Juga untuk bisa menumbuhkan keterikatan kita dengan anak didik kita. Ustaz-ustazah, pegang hati dia. Kalau hati dia sudah kita pegang, sudah dapat, itu enak kali kita ajarin dia. Kenapa? Karena dia udah senang sama kita. Tentu senang ini bukan berarti dia buat salah kita nggak marah juga. Dia senang, nggak senang. Ukuran senang itu kan ukuran kebenaran. Kita tegur dia itu juga karena kita sayang. Maksudnya seperti ini, dia itu sudah nyaman sama kita belajar. Kalau dia nggak nyaman, dia mungkin nggak terikat dengan kita, jangan harap ilmu-ilmu yang kita kasih itu sampai. Kenapa? Karena ketika dia datang, dia udah mikir luar. Ustaz tuh lagi, ustazah tuh lagi. Itu luar yang terpola pikir dia. Tapi kita sentuh hatinya, kita pegang dulu hatinya. Kalau udah dapat, enak. Ada saat-saatnya kita tegur dia, kita perbaiki dia, itu ada. Tahu kita, udah paham lah kita sebagai guru ya. Apalagi yang kita didik itu anak-anak SD. Psikologis anak SD berbeda dengan anak SMP. Psikologis anak SMP sangat berbeda dengan anak SMA, dan begitu seterusnya. Ingat, medan pertarungan kita ada di SD. Berarti pola didik kita, pola didik anak SD. Kita pisahkan kelas 1 sampai kelas 6, kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar itu hitungannya 4, 5, 6. Kelas kecil itu hitungannya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu dia cara baginya. Kelas 1. Makanya kami sarankan ke Ustaz Hasan nanti, kalaupun digabung halaqah, jangan disparitasnya itu jauh kali. Jangan di satu halaqah itu ada anak kelas 6, ada juga anak kelas 1. Kenapa? Karena ustaz-ustazanya perlu mengontrol bahasa. Kalau bahasanya terlalu tinggi, anak kelas 1-nya adiknya apalah ustaz-ustazahnya bilang. Kalau kita bawa dia ke anak-anak kali, yang abangnya protes, kayak anak-anak kita dibuat nih sama ustaz-ustazah nih. Nah, tapi kalau halaqahnya tuh ada anak kelas 1, 2, 3, oke, clear. Itu masih kelas kecil namanya. Ada halaqah satu lagi kelas besar 4, 5, 6, clear. Masih sama mereka permainannya. Itu dia.